semuanya, pada tugas mata kuliah Hukum Lingkungan kali ini, dengan dosen pengampu Ibu Winda Fitri, kami mengangkat sebuah tema, yaitu analisis dampak wabah COVID-19 terhadap kemiskinan dan kesenjangan di Kota Batam, dengan anggota kelompok Putri Ariesta Nadia, Kelani Kosasi, Evita Intan Ceria, Jawel Berlianti Junaswan, dan saya sendiri, Jessica. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk dalam pembahasannya. Selamat menikmati. Semenjak wabah COVID-19 merajalela di berbagai belahan dunia, termasuk negara Indonesia, banyak dampak yang dirasakan oleh manusia. Salah satunya adalah dampak perekonomian. Seakan-akan aktivitas yang berhenti secara tiba-tiba tercatat sebanyak 39.977 perusahaan memilih untuk merumahkan atau mem-PHK pekerjanya. Alhasil, pengangguran meningkat secara drastis dan jutaan penduduk pun kehilangan sumber mata pencahariannya dalam sekejap. Tanpa memperoleh sumber penghasilan yang tetap, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, mengeluarkan uang dengan berhati-hati, menghemat dengan susah payah, memilah pengeluaran dengan seksama, hanya memperulur dalam keadaan pelik. Hal tersebut bukanlah solusi. Keadaan yang normal berubah menjadi new normal, di mana seseorang harus bertahan dari hari ke hari, memikirkan apa yang harus dilakukan esok hari, agar dapat mengisi perut, baik diri sendiri maupun keluarga. Singkatnya, ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan indikasi kemiskinan. Kemiskinan yang terus bertambah setiap harinya tentu memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, menyebabkan kesenjangan maupun ketimpangan sosial semakin menganga lebar di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang diperparah dengan wabah COVID-19. Upaya pertama yang dilakukan yakni memberikan bansos atau bantuan sosial dan BPNT atau bantuan pangan non-tunai yang didistribusikan secara merata melalui RT atau RW setempat untuk setiap kepala keluarga. Upaya kedua yang dilakukan yakni memberikan kartu prakerja kepada masyarakat. Melalui kartu prakerja ini, masyarakat dilatih dan dibina untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak berhenti sampai di sana, upaya selanjutnya pemerintah juga menyediakan subsidi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tentu saja, dalam menghadapi masalah global ini membutuhkan sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, aktivis hukum, sampai kepada kalangan universitas dan akademisi. Kita semua harus saling bahu-membahu dalam mengurangi kemiskinan dan mengentaskan kesenjangan. Apalagi di era pandemi saat ini, kita sangat ditantang untuk lebih lagi berinovasi, berprakarsa, dan yang penting, melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berikut dampak wabah COVID-19 terhadap kemiskinan. Dalam sebuah jurnal berjudul Estimating the Impact of COVID-19 and Poverty in Indonesia atau memperkirakan dampak COVID-19 pada kemiskinan di Indonesia, diprediksi persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat sebanyak 16,6% atau sebanyak 45,5 juta orang akibat pandemi COVID-19. Menurut Suharyanto, selaku Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan, persentase penduduk miskin dari bulan September 2019 yakni sebesar 9,22% hingga bulan Maret 2020 sebesar 9,78%, di mana mengalami peningkatan sebanyak 26,42 juta orang. Sedangkan presentasi
penduduk miskin di Kota Batam pada tahun 2019 mencapai 4,85% dengan jumlah penduduk miskin 66,21 ribu orang. Yang dimana kita ketahui menurut data gugus tugas penanganan COVID-19 di Kota Batam pada tanggal 7 Desember 2020, positif corona mencapai 4.432. Berikutnya, dampak wabah COVID-19 terhadap kesenjangan sosial. Menurut pernyataan Organisasi Buruh Internasional ILO yang diterima di Jakarta, pandemi COVID-19 menyebabkan krisis kesenjangan dalam perlindungan sosial di negara-negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. Salah satu kota di Indonesia yang mengalami kesenjangan adalah Kota Batam. Masyarakat Batam mengalami permasalahan atas kebutuhan dasar, terutama di bidang kesehatan, pembayaran listrik, hingga daerah-daerah tertentu yang masih belum bisa mendapatkan air bersih. Untuk kehidupan sehari-hari masih menjadi masalah yang tidak terselesaikan, juga yang dipengaruhi dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Disnaker Batam, jumlah perusahaan yang melapor sebanyak 330 perusahaan dan total karyawan mencapai hingga 15.360 orang. Hasil kuesioner untuk umur dari 103 tanggapan sebanyak 39,8% dijawab dari umur 16 sampai 19 tahun, sebanyak 45,6% dijawab dari umur 20 sampai 23 tahun, sebanyak 7,8% dijawab oleh lebih dari 27 tahun, untuk umur 24 sampai 27 tahun 0%. Untuk pekerjaan, dari 103 tanggapan, sebanyak 65% dijawab oleh mahasiswa atau mahasiswi, sebanyak 12,6% dijawab oleh pelajar, sebanyak 11,7% dijawab oleh wira swasta. Untuk dosen atau guru, pekerjaan magang, SMP, pegawai bank, dan karyawan swasta tidak menjawab 0%. Pandemi COVID-19 tentu membawa dampak bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang ekonomi yang semakin menurun. Apakah Anda merasakan dampak tersebut? Dari 103 tanggapan, sebanyak 85,4% menjawab ya. Sebanyak 8,7% menjawab mungkin, sebanyak 0% menjawab tidak. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi tentu menambah jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut Anda, seberapa tinggi tingkat kemiskinan di Indonesia? Dari 103 tanggapan, sebanyak 60,2% menjawab tinggi, sebanyak 21,4% menjawab sangat tinggi. Untuk sangat rendah, rendah dan sedang 0%, tidak ada yang menjawab. Menurut Anda, apakah kesenjangan sosial di Indonesia saat ini sangat terlihat atau semakin tinggi di kalangan masyarakat yang miskin dengan yang kaya sejak adanya COVID-19? Dari 103 tanggapan, sebanyak 71,8% menjawab ya, sangat terlihat kesenjangan. Sebanyak 21,4% menjawab mungkin saya tidak tahu, untuk 0% tidak ada kesenjangan yang begitu berarti. Dengan menurunnya ekonomi di Indonesia, berdampak pula pada penghasilan pekerja di Indonesia. Menurut Anda, apakah Anda atau sanak keluarga Anda sejak COVID-19 termasuk penduduk yang berpenghasilan? Sebanyak 77,7% menjawab menengah, dan sebanyak 17,5% menjawab rendah, dan untuk yang tinggi 0%, tidak ada yang menjawab. Seandainya Anda termasuk kategori penduduk berpenghasilan rendah, apa yang Anda harapkan dari bantuan pemerintah di saat COVID-19 ini? Dari 103 tanggapan, sebanyak 50,5% menjawab uang tunai, sebanyak 9,7% menjawab subsidi kesehatan, sebanyak 10,7%
menjawab subsidi pendidikan, 19,4% menjawab bantuan sosial. Hal yang paling efektif atau efisien dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Sebanyak 69,9% menjawab memperluas lapangan kerja, 13,6% menjawab pendidikan gratis. Untuk fasilitas kesehatan, bantuan sosial, kartu prakerja, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan dasar, pelatihan kerja 1-5 iya, tidak ada yang menjawab 0%. Setelah 7 bulan melewati pandemi COVID-19 ini, apakah menurut Anda langkah serta bantuan pemerintah sudah tepat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial? Dari 103 tanggapan, sebanyak 60,2% menjawab mungkin, sebanyak 27,2% menjawab tidak, sebanyak 12,6% menjawab iya. Apabila sejak COVID-19 di Indonesia terjadi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin tinggi, menurut Anda apa yang paling berdampak bagi masyarakat Indonesia? Dari 103 tanggapan, 23,3% menjawab peningkatan pengangguran. Sebanyak 60,2% menjawab semua aspek, yaitu gaji buruk, pendidikan rendah, kecemburuan sosial, krisis kesehatan, peningkatan pengangguran, peningkatan kriminalitas, pendidikan rendah, dan semua di atas ekonomi menurun. Apa kritik dan saran Anda untuk masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan dampak COVID-19 pada kemiskinan dan kesenjangan sosial? Program kartu prakerja, karantina, stay at home atau jaga jarak, masyarakat berpenghasilan membantu masyarakat yang kurang mampu, perusahaan tidak PHK sembarangan dan memperluas lapangan kerja, adanya organisasi sosial yang memberikan bantuan kepada rakyat miskin sesuai target yang tepat, gunakan fasilitas dan protokol yang diberikan pemerintah dengan sebaik mungkin. Apa kritik atau saran Anda untuk pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan dampak COVID-19 pada kemiskinan dan kesenjangan sosial? Sosialisasi mengenai perkembangan COVID-19 yang seharusnya diupdate lebih serius dan tegas dalam penegakan aturan kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada orang yang tepat, yaitu rakyat yang berpenghasilan kecil, tidak memberikan ruang untuk pungli atau korupsi, memberikan lapangan pekerja yang layak bagi rakyat kecil, mengurangi beban masyarakat dengan menurunkan harga BBM. Solusi, apa sih yang dapat dilakukan pemerintah? Pertama, solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan juga kesenjangan sosial adalah memperluas lapangan pekerjaan, memberikan bantuan berupa sembako atau uang tunai, serta menurunkan harga BBM dan juga kebutuhan lainnya. Solusi, apa sih solusi yang dapat dilakukan masyarakat? Kedua, solusi yang dapat dilakukan masyarakat antara lain memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti bansos, bantuan sosial, dan bagi yang memiliki perusahaan sebaiknya tidak sembarangan mem-PHK khususnya di saat pandemi seperti ini. Siang Pak, jadi kami ada sedikit rezeki. Kami mau kasih makanan untuk Bapak untuk makan siang. Pak, mau bagi makan. Minumnya kasih. Ini minumnya Pak. Iya. Kasih banyak ya Pak. Makanan, Bu. Makasih Bu. Iya, Bu. Makasih Bu. Selamat bekerja, Bu. Makasih Bu. Hati-hati. Terima kasih ya. Iya, selamat ya. Ya, banyak terima kasih.
Hati-hati ya. Sama-sama Bapak. Penghasilannya berkurang nggak Kak? Jauh. Jauh ya, karena 80% lah. 80%. Dari pemerintah udah ada bantuan ya Pak? Paling kalau dari pemerintah paling sembako itu aja. Cuma sembako ya, dapat Pak? ya. Oh, oke deh. Parah bukan turun. Parahnya kira-kira drastis banget atau Lagi ojek ini. kalau dari bantuan pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ada ini bagus. Tapi Sembako ya. sekarang udah nggak Tapi kan udah ada rumah tangga berapa tuh terakhir? Biasa kemarin bantuannya dalam bentuk apa Pak? Beras, Beras gitu. beras, minyak makan, Indomie, sama apa susu. Oh, next kalau misalnya ada bantuan lagi dari pemerintah, bapak-bapak ini harapinnya bantuannya dalam bentuk apa? Tetap sembako atau mungkin uang tunai?